Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil an'ami syahidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selanjutnya setelah video pembukaan ini ceramah akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Alia Irzaknaya Alfandi dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan memberikan ceramah tentang hari akhir untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam offering A16. Langsung saja, yang pertama, pengertian hari akhir menurut agama Islam adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya hingga seluruh makhluk hidup yang tinggal di dalamnya pun akan binasa. Beriman serta meyakini akan adanya hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Hari akhir akan datang secara tiba-tiba. Tidak ada orang yang mengetahui kapan datangnya hari akhir, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 187, yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang hari akhir. Bila kala terjadinya, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari akhir adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangan selain Dia. Hari akhir itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan bumi. Hari akhir itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari akhir itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hari akhir merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya akan dilalui oleh umat manusia. Sebab kehidupan yang kita jalani sekarang adalah fana atau sementara. Sedangkan kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di alam akhirat kelak. Bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, bertakwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya selama hidup, akan mendapatkan kebahagiaan setelah melewati hari akhir nanti, dengan ganjaran nikmat yang abadi di dalam surga. Sementara itu, makhluk yang tidak beriman dan tidak menjalankan perintah serta banyak berbuat dosa, tanpa bisa bertaubat ketika hidup, akan merasakan penderitaan setelah kiamat, yaitu masuk ke dalam api neraka. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan datangnya hari kehancuran ini. Salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya hari akhir itu pasti akan datang. Tidak ada sedikit pun keraguan kepadanya. Sesungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Beriman kepada Allah berarti juga harus mengimani segala peristiwa yang terjadi atas kehendak Allah seperti hari akhir. Apabila umat Islam percaya akan adanya kiamat, maka wajib mengetahui tanda-tanda datangnya hari akhir. Pertama, kiamat sugro. Biasa disebut juga dengan kiamat kecil adalah kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian seseorang yang disebabkan karena penyakit atau bencana alam seperti banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan kecelakaan merupakan contoh dari kiamat sugro. Meskipun dinamakan kiamat kecil, kiamat sugro merupakan peristiwa yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa dalam jumlah yang banyak. Seperti peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004 yang meninggalkan banyak cerita sedih sampai hari ini. Bagaimana ratusan ribu nyawa melayang akibat tersapu derasnya ombak tsunami yang diawali dari bencana gempa bumi. Berkekuatan luar biasa ketika itu. Yang kedua ada kiamat kubro. Peristiwa tsunami Aceh tahun 2004 merupakan salah satu kejadian besar yang pernah terjadi. Namun bila dibandingkan dengan kiamat kubro atau kiamat besar, tsunami Aceh hanyalah kejadian kecil.
Ketika kiamat kubro datang, seluruh makhluk di bumi ini akan musnah dan tidak akan ada yang tersisa satupun dari mereka. Seluruh dunia akan hancur karena besarnya peristiwa ini. Rumah yang dibangun dengan megahnya pun akan ikut hancur. Monumen-monumen bersejarah di dunia pun tidak akan lagi dapat berdiri dengan kokoh. Semua bangunan yang ada akan hilang dalam hitungan sekejap. Itulah besarnya peristiwa kiamat kubro. Jika pada kiamat sugro, mungkin beberapa di antaranya ada yang memiliki tanda-tanda. Seperti orang yang mati akibat sakit akan dapat dilihat tanda-tandanya. Atau orang yang mati akibat bencana alam sebelumnya dapat merasakan tanda-tanda akan datangnya bencana tersebut. Bahkan ada pula yang tidak memiliki tanda-tanda karena cepatnya peristiwa tersebut terjadi. Akan tetapi, pada kiamat kubro, tanda-tandanya jelas dapat dirasakan dan sudah dijelaskan dengan detail dalam ajaran agama Islam. Lalu seperti apa tanda-tanda kiamat yang akan terjadi pada hari akhir nanti? Yang pertama, munculnya Dajjal. Datangnya Dajjal merupakan tanda-tanda kiamat yang sudah dekat. Dajjal merupakan makhluk Allah yang memiliki ciri-ciri tubuh yaitu berambut keriting dan hanya memiliki satu mata di sebelah kiri dikarenakan mata kanannya yang buta. Pada bagian dahinya pun tertulis kata kafir. Dajjal akan keluar di sebuah tempat yang bernama Danau Tiberias. Dengan kekuatannya itu, Dajjal mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan karena sebelumnya akan ada kemarau yang sangat panjang. Disebabkan karena kemarau, semua tumbuhan dan hewan akan mengalami kesusahan. Namun, Dajjal mampu memerintahkan bumi untuk menyuburkan tanah, sehingga membuat tumbuhan dan membuat hewan ternak dapat berkembang dengan baik. Kemampuan luar biasa Dajjal yang lainnya, yaitu ia mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Dengan kemampuannya tersebut, banyak orang yang mengikutinya karena menganggap ia sebagai Tuhan. Siapapun yang mengikutinya, maka ia akan mendapatkan surga. Dan barang siapa yang menolak ajaran untuk menyembahnya, maka ia akan mendapatkan siksaan yang amat pedih, bahkan akan dibunuh jika menolaknya. Sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Dajjal, yaitu surga, merupakan neraka bagi Allah, serta orang-orang yang berpendirian teguh dan hanya menyembah Allah sebagai Tuhan akan selamat dari neraka Allah. Dajjal akan berkuasa kurang lebih selama 40 hari di bumi, sebagaimana yang tertera dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 40 hari, namun sehari bisa jadi 1 tahun, bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 1 minggu. Sementara hari-hari lainnya akan sama dengan apa yang kalian rasakan sekarang. Namun dalam hadis tersebut, 40 hari berkuasanya Dajjal tidak disebutkan apakah 40 hari seperti waktu di bumi atau 40 hari menurut keadaan yang lainnya. Tidak dijelaskan lebih rinci. Datangnya Dajjal tidak serta-merta membuat bumi makmur, melainkan ia akan berbuat kerusakan yang menyebabkan bumi itu hancur. Yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Tanda-tanda kiamat yang kedua adalah munculnya Imam Mahdi. Namun, Imam Mahdi bukanlah nama, melainkan sebagai julukan yang diberikan untuk seseorang yang diutus oleh Allah. Imam dalam bahasa Arab berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapatkan petunjuk. Maka Imam Mahdi merupakan utusan Allah yang dijadikan pemimpin dan telah diberikan petunjuk. Ciri-ciri Imam Mahdi diantaranya yaitu ia merupakan salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW, berkening lebar dan hidungnya mancung. Imam Mahdi datang untuk memerangi kekejaman Dajjal yang telah berkuasa sebelumnya. Kehadirannya akan menumpas segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Dajjal. Hal ini untuk menunjukkan kebenaran kepada umat manusia bahwa ajaran yang diberikan oleh Dajjal merupakan ajaran yang sesat dan memerintahkan umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar, meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Imam Mahdi tidak akan sendiri dalam memerangi Dajjal. Nabi Isa alaihissalam juga diutus Allah untuk turun tidak membawa ajaran dan syariat baru, melainkan membawa ajaran yang sudah diberikan, yaitu iman kepada Allah.
Turunnya Nabi Isa telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 55, yaitu Allah berfirman, Hai Isa, aku akan mewafatkan dan mengangkatmu kembali padaku, menyucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu atas orang yang kafir sampai kiamat tiba. Kepadaku engkau kembali dan aku beri keputusan tentang apa yang diperselisihkan olehmu. Nabi Isa memiliki ciri-ciri yaitu badannya tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu pendek. Rambutnya yang keriting dan panjang terurai sampai pundak. Dadanya bidang dan memiliki kulit yang kemerah-merahan. Menara putih di sebelah timur kota Suriah menjadi tempat turunnya Nabi Isa ke bumi. Turunnya Nabi Isa sebagai tanda-tanda kiamat yaitu bersama Imam Mahdi untuk melawan Dajjal dan meruntuhkan kekuasaannya selama beberapa waktu di bumi. Pertempuran Nabi Isa dan Imam Mahdi untuk menumpas Dajjal berakhir dengan terbunuhnya Dajjal akibat dadanya yang tertombak oleh Nabi Isa alaihissalam di depan pintu Lut di kompleks Masjidil Aqsa. Yang keempat ada munculnya Ya'juj Ma'juj. Tanda-tanda kiamat kubra selanjutnya yaitu keluarnya Ya'juj Ma'juj. Al-Quran menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj yaitu kaum yang suka berbuat kerusakan di bumi. Ya'juj dan Ma'juj disebutkan terkurung dalam lembah yang diapit oleh dua gunung, Raja Zulkarnain yang mengurungnya dengan tembok besar yang mengelilingi. Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar darinya. Namun dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 96 disebutkan bahwa nantinya tembok penghalang tersebut akan runtuh. Maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj untuk membuat kerusakan di bumi ini. Mereka akan meminum air yang ada di Danau Tiberias, tempat yang diyakini keluarnya Dajjal. Tidak ada satupun manusia yang mampu menghentikannya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, Ya'juj dan Ma'juj akan mati karena diserang oleh hewan sejenis ulat yang membuat badannya membusuk. Kemudian datang pula burung-burung yang mengangkat Ya'juj dan Ma'juj dari bumi, lalu turunlah hujan yang membersihkannya. Kelima, terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat telah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Hari kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Ketika matahari terbit dari barat, semua akan berubah menjadi beriman. Namun, iman seseorang sudah tidak lagi bermanfaat jika sebelumnya tidak beriman atau tidak mendapatkan manfaat dari imannya itu. Bukan hanya Islam saja yang menunjukkan bahwa matahari suatu saat akan terbit dari sisi barat, melainkan ilmu sains juga memprediksi bahwa matahari terbit dari barat bukanlah hal yang mustahil. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa rotasi bumi yang terjadi selama ini bisa saja mengalami perlambatan yang menyebabkan arah perputarannya terbalik. Selama ini mungkin bumi berputar dari barat ke timur sehingga matahari terlihat terbit dari barat. Nantinya pun bumi akan berputar dari timur ke barat sehingga matahari seolah terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, maka sudah tertutup semua amal perbuatan baik. Perintah-perintah Allah yang selama ini tidak dikerjakan akan dikerjakan oleh semua manusia. Namun tidak ada artinya lagi karena sudah sia-sia semuanya untuk dilakukan. Yang keenam, ada munculnya asap yang memantikan. Kemunculan asap yang membuat manusia menghirupnya mati merupakan tanda-tanda kiamat yang lainnya. Asap atau adukan dalam Al-Quran merupakan ancaman bagi manusia. Adukan pertama kali muncul pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, dukan muncul untuk sebagai azab bagi kaum kafir Quraisy yang telah memusuhi Nabi. Dukan akan muncul kembali di hari akhir nanti selama 40 hari 40 malam. Bumi akan terasa gelap akibat asap tersebut. Asap tersebut membuat manusia yang menghirupnya dapat mati. Akan tetapi, bagi umat manusia yang beriman, asap ini hanya akan menimbulkan efek seperti orang terkena flu. Sebaliknya, pada orang yang berdosa akan mengakibatkan panas seperti membakar kulit. Sebagai makhluk ciptaan Allah, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mengimani dan meyakini akan datangnya hari kiamat ini. Maka dari itu, kita harus mempersiapkannya dengan baik
dengan mengembangkan perbuatan yang baik pula, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat terhindar dari pedihnya hari kiamat kelak. Sekian dari ceramah saya. Mungkin jika ada yang bertanya, silakan dapat disampaikan. Izin bertanya boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva. Di sini saya akan bertanya, setelah mendengarkan materi dari hari akhir tadi, apakah ada hikmah yang dapat diambil dan dipercaya pada hari akhir tersebut? Terima kasih. Sama-sama. Hikmah dari hari akhir yaitu yang pertama menyadari bahwa segala perbuatan baik dan buruk itu pada akhirnya akan mendapatkan suatu balasan. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak mengutamakan kepentingan duniawi dibandingkan akhirat. Lalu yang keempat, menyadari tidak ada yang kekal di dunia ini. Seperti itu Mbak Salva, apa sudah terjawab? Sudah ya, oke. Mbak Amanda, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. selamat siang, saya Amanda Rahmadesyanti Gusdiana ingin bertanya, apakah ada perbedaan antara Dajjal dan Ya'juj Ma'juj? Makasih Mbak Amanda pertanyaannya. Dajjal disebutkan berulang-ulang dalam hadis, sedangkan Ya'juj Ma'juj bukan saja disebutkan dalam hadis, melainkan pula dalam Al-Quran dan kemunculannya yang kedua kalinya dihubungkan dengan turunnya Isa Al-Masih. Dajjal adalah seorang tokoh dalam ekatologi Islam yang akan muncul menjelang kiamat. Dajjal dikatakan kafir dan jahat, pembawa fitnah atau ujian besar dan tidak ada ujian yang sebesar itu. Kata Dajjal berasal dari Dajjala yang artinya menutupi sesuatu, sedangkan Ya'juj dan Ma'juj adalah sebuah sebutan bangsa yang muncul dalam akhir zaman yang memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya. Mereka masih keturunan Adam atau Nabi Nuh, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Seperti itu Mbak Amanda, apa sudah jelas? Baik, terima kasih, sangat jelas. Ya, sama-sama. Lainnya mungkin ada pertanyaan? Boleh angkat tangan. Halo Mbak Alia. Halo, ya. Assalamualaikum, mau tanya Ya. bagaimana keadaan manusia pada hari akhir? Oke, terima kasih Mbak Rawin pertanyaannya. Ya, sama. Peristiwa hari akhir ada dalam surat Az-Zalzalah yang artinya apabila bumi digoncangkan dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Sudah dapat dimengerti, Mbak Rawin? Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya atas pertanyaannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam Zoom ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih. Ya, sama-sama. Gak ada bayaran nih tadi. Eh. Bayaran. Minta tolong itu on cam mau video shoot. Yang bisa aja ya. Kok ada suara ini sih? Ini berisik banget, Kak. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman serta saudara saya yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu kelancaran ceramah saya. Dari ceramah tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah sudah sewajibnya kita sebagai umat muslim untuk meyakini adanya hari akhir. Dengan meyakini hari akhir, kita dapat mendekatkan diri lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, perbanyaklah berbuat kebaikan supaya dimudahkan atau diringankan timbangan amal kita di akhirat nanti. Seimbangkanlah dalam mengutamakan duniawi dan akhirat. Rajinlah beribadah dan janganlah pernah meninggalkan sholat hanya untuk kesenangan semata. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan, ataupun kesalahan dalam perekaman Zoom kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.